Hadirin yang saya muliakan, di antara perkara penting dalam salat adalah sujud. Allah mengatakan dalam surah Al-Hajj, "Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu." Ruku' dan sujudlah. Wa'budu rabbakum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan hadis tentang sujud, beliau menyebutkan, umirtu, aku diperintahkan untuk agar kita sujud dengan tidak lepas daripada 7 anggota sujud. Dahi, dan beliau wa asyara biyadihi ila anfihi. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan ke hidungnya. Dalam hadis Ibnu Abi Syaibah, yang hadis ini bahkan disahihkan oleh sejumlah para ulama yang menyebutkan dengan jelas Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat seseorang yang sujudnya tidak menempel dengan lantai hidungnya itu. Maka ketika dikatakan jabhah, dahi, ditunjukkan sekalian dengan hidung. Maka di kalangan para ulama mengatakan tersentuhnya hidung dengan lantai sujud itu adalah hukumnya wajib. Maka bagi pendapat ini mengatakan tidak boleh, tidak mesti kena hidung dengan tempat sujud. Maka kalau sekarang mulailah dengan masalah masker. Masalahnya di sini, sunnah atau tidaknya menempelkan, bukan di maskernya. Jadi jangan diambil masalah masker, bukan. Masker salah satu yang menghalangi. Bagi orang yang mengatakan wajib, tidak boleh. Dan itu memang terlepas wajib tidaknya, sunnah atau wajib, sepakat semua idealnya sujud adalah menempel. Selama Allah masih kasih kita hidung, ya tempel-tempelkanlah ketika sujud. Kapan juga ditempelkan kalau enggak ketika sujud? Wal yadain, dan kedua tangan. War rukbatain, kedua lutut, serta kedua ujung kaki. Sujud demikian untuk sempurnanya salat seseorang. Hadirin yang saya muliakan, kalau bicara bab fadilah sujud ini, masya Allah, kita ingat di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang membantu Nabi, melayani Nabi. Yang melayani Nabi itu enggak berarti mereka budak, tidak. Bahkan orang yang melayani Nabi, sejumlah mereka sahabat yang mulia, orang-orang merdeka. Baik dipikir berdapatnya pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang terbayang budak. Enggak. Di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang membantu Nabi untuk mengambil air untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk Nabi wudu, ya kan? Membantu keperluan Nabi. Kemudian Nabi tanya apa? Nanya kepada sahabat ini, kamu butuh apa? Tolong mintakan ke saya. Minta. Laki balu tuan. Uperle. Jemaah sekalian, kira-kira kalau itu pertanyaan yang kita dengar dan ditujukan kepada orang-orang miskin, bahkan di kalangan sahabat itu banyak yang miskin, di samping sahabat yang kaya, kira-kira apa yang terbayang? Orang itu jawab apa? Jawab apa? Bayang kan? Ilang Rasulullah jauh tak masjid ngarumo biunta matabo.
Subhanallah. Rasul menawarkan lagi, minta yang lain, nggak ada, minta yang lain, nggak ada permintaan yang lain, tidak ada ya Rasulullah. Permintaannya adalah, aku ingin bersamamu di surga. Allah. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau itu permintaannya, jawaban Rasulullah SAW, maka bantu aku dengan engkau memperbanyak sujud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membahasakan sujud. Perbanyak sujud. Sehingga kalau itu yang dilakukan, dan itu perjuangan bagi seorang sahabat Nabi dan orang mukmin, kalau itu yang kamu lakukan, apa yang diinginkan nanti insya Allah dapat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga. Hadirin berbahagia. Maka dalam sujudnya kita mengatakan Subhana Rabbiyal A'la, memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Kita ketika sujud ingat apa? Nanti ada babnya. Bayangkan hikmahnya. Ketika ruku' kita katakan Subhan Rabbiyal Azim, Maha suci Tuhanku yang maha agung, yang maha mulia. Ini hay'ah ta'zim, posisi ketika kita memuliakan. Wa fis sujud, ketika sujud kita mengatakan Subhan Rabbiyal A'la. Jadi ini ketika kita sedang dalam kondisi turun di bawah. Manusia ketika menurunkan posisi anggota tubuhnya yang paling tinggi ke bawah, wajah bahkan yang biasa menghadap ke depan dan dia posisinya tinggi, tapi diturunkan ke bawah, telungkup lagi ke tanah. Apa yang hadir dalam diri kita? Hadir kesombongan. Kalau kita pahami nilai salat, nggak mungkin hadir kesombongan. Ini yang kita bangga-banggakan. Ya urineng habis kosmetik, kan uut-uutnya kah? Hamadang tembung kanji tunggu. Meta macam, pui kanji nak. Glowy ni pegah. Skincare, Hamadale dengan on keruat jamun dengan tabur dengan bandongannya hamada. Ini kan beda jamun. Tapi apa? Ingin dipercantik kah? Untuk siapa? Untuk manusia. Kelakau pendentai. Tapi ketika kita menghadap Allah yang kita anggap ini paling mulia, paling dipandang oleh manusia, ini yang kita tunjukkan dan kita lengketkan dengan lantai. Hari ini kita tempat solat dah bagus. Bayangkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, masjid baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanah, hujan berat, hujan deras, itu tanah itu becek, sebahagian tedangi. Tapi ketika datang waktu salat, ya salat. Muka yang dianggap hebat ni tetap tunjuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hari ini sedikit kata apa-apa. Salat dulu sahabat Nabi. Tapi mereka generasi hebat itu loh. Yang paling begah mereka orang hebat. Sahabat Nabi itu makmum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang-orang yang mendapatkan radhiyallahu anhum wa radu'an. Kenapa? Enggak mungkin lepas daripada kesempurnaan salat mereka. Walaupun bangunan masjid mereka masih sangat sederhana dibandingkan dengan zaman hari ini. Namun itu masjid paling mulia setelah Makkah Al-Mukarramah, Masjidil Haram.
Hadirin yang saya muliakan, saya ingin mengubah mindset kita, cara pemahaman kita, sudut pandang kita. Jangan kita anggap khusyuknya solat kita itu terlihat pada sempurnanya fasilitas masjid. Sempurna fasilitas masjid, tapi hati kita kosong daripada maksud dan tujuan yang diperintahkan solat, maka tidak akan hadir itu kekhusyuan dalam solat. Tidak akan hadir rasa muraqabah itu, tidak muncul. Maka ketika salat, kenapa disuruh jauhkan hal-hal yang dianggap itu mengganggu? Nabi itu dengan satu gorden, kan itu, satu kain yang terpampang di depannya, langsung Nabi bersegera suruh pindah kepada Aisyah radhiyallahu anha. Allah. Hadirin yang saya muliakan, ketika wajah tadi yang kita anggap itu terpandang mulia, yang kita sangat menjaganya, dalam perawatan sehari-hari, orang kan lebih kepentingkan wajah dibandingkan kenu. Kenu jarang ke uan. Ini kan jarang tuan. Lutut kita itu kadang udah berkerak itu, jarang di. Biasa aja lah. Tapi kalau wajah itu satu wajah bintik lain, apa tu wajah budak terkulit. Khawatir kita. Tapi ketika sujud, lihat posisi wajah kita ini sama posisi dengan kaki, telapak kaki. Sama posisinya. Nempel. Jari kaki kita nempel di tanah, begitu juga wajah kita nempel di tanah. Di satu tempat. Subhanallah. Dan dikala itu kita mengatakan Subhana Rabbiyal A'la, Maha suci Tuhanku. Kita ini tidak ada apa-apanya. Maha suci Tuhanku. Dan semua sama. Si kaya, si miskin, pejabat, rakyat, sama semua ketika dalam salat. Walaupun kita sering mendengar pembahasan sama semua orang kaya, raja, semua yang ketika haji, ya, pada sisi baju ihram. Tapi ketika tempatnya kan nggak sama, Pak. Raja-raja mana tempatnya sekarang? Beda. Hang agak tim yang tajan taboh hotel katanya. Hang tim di rumah wakau Aceh. Hang tim duk Baitul Haji raja, hang tim. Nggak mau. Tapi ketika sholat, siapapun dia, di Masjidil Haram itu, ketika panas ya panas, ketika hujan ya hujan, orang berebut saf pertama. Siapapun imamnya, gelar keilmuannya, ketika sholat ya sama posisinya. Tidak ada yang mengatakan aku pas sujud nggak mau sujud, berdiri aja, nggak bisa. Semua sama. Maka dikala itu manusia mengatakan Subhana Rabbiyal A'la, artinya aku mensucikan Tuhanku Allah subhanahu wa ta'ala. Dia maha tinggi di atas segala sesuatu. Ya. Hadirin yang saya muliakan, maka ketika keadaan demikian, kita terus mengulang-ulang kalimat Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, dengan menghadirkan Allah mendengar apa yang kita ucapkan. Allah tahu kita sujud. Ya. Berapa banyak? 3 kali ataupun lebih, sesuai dengan keadaan. Boleh lebih? Boleh. Karena ada pertanyaan dulu, pernah saya ngajar, boleh Ustaz lebih 3 kali? Boleh. Sangat boleh. Tu jenguk-jenguk imam mari. Imam kau belum bangun. Lanjut Subhan Rabbil A'la, Subhan Rabbil A'la. Boleh. Dan mengatakan Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdik Allahumma ghafirli, sama seperti di ruku, atau Subuhun Quddusur Rabbul Malaikati war Ruh. Kemudian memperbanyak doa ketika sujud.